Kita beragama karena kita percaya. Ya. Kita tidak hanya beragama karena anak dari orang tua yang juga beragama atau karena lingkungan beragama. Jadi kita sudah nggak kerja, tapi kita sendiri yakin beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Naura di podcast Secret Story. Dan hari ini kita akan berbicara terkait keberagaman, toleransi, dan intoleransi. Bukanlah hal yang baru ya bagi kita bangsa Indonesia. Nah, beragam kisah menyangkut hal ini secara mencatat Indonesia adalah bangsa yang besar akan suku, agama, dan budaya. The Founding Fathers kita juga telah menjaga hal ini agar kita menjadi negara yang madani. Namun kenyataannya masih banyak kisah yang mencederai kita sebagai sebuah bangsa. Nah, untuk memahami dan membahas soal perkembangan keberagamaan, toleransi, dan sikap intoleran yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana kita bisa mengawal ini, telah bergabung melalui via Zoom ada Prof. Frans Magnis Suseno atau yang dikenal dengan Romo Magnis dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Mbak Naura. Ya, bagaimana Romo? Sehat-sehat ya Romo ya hari ini? Saya puji Tuhan masih hidup, udah tua. Alhamdulillah masih sehat ya Romo. Nah, kita di sini mau ngobrol-ngobrol nih Romo terkait perkembangan keberagamaan ya, mungkin toleransi dan mungkin ada beberapa sikap intoleran yang saat ini, maksudnya hingga saat ini mungkin masih terjadi di Indonesia. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh nih Romo soal tema hari ini, saya ingin menanyakan bagaimana Romo melihat perilaku masyarakat Indonesia di tengah perubahan sosial yang begitu cepat pada hari ini? Silakan Romo. Menurut saya masyarakat Indonesia sebetulnya dibandingkan dengan banyak masyarakat di negara lain, bagi saya cukup menggembirakan sikapnya. Kita bisa bicara bersama, kalau ada masalah kita bisa memecahkannya. Tentu saja secara politis ada banyak sekali masalah. Itu pun tidak berarti bahwa negara kita tidak jalan. Jadi saya kira kita tetap masih mengalami suatu kemajuan. Kita boleh mengharapkan bahwa kita membawa Indonesia dengan baik ke tahun Indonesia Emas, tahun 2045. Oke. Nah, tapi kalau menurut Romo secara pribadi, sampai titik mana perubahan secara kultural yang dialami oleh bangsa Indonesia sampai hari ini, Romo? Itu sebetulnya sulit untuk dijawab, tetapi tentu ada satu perubahan yang amat besar. Sering saya bawa terhadap mereka yang mengatakan hak asasi manusia itu individualisme. Bukan hak asasi manusia individualisme. Yang nyata bahwa masyarakat kita sebagian terbesar sudah diindividualisasikan. Saya terangkan sedikit, saya maksud. Pertama, kita sendiri, Anda, mungkin semua pendengar ini, semuanya bisa hidup karena punya tempat kerja individual, punya majikan, punya tempat, punya tanggung jawab. Tidak ada masyarakat di sekeliling yang akan membiayai hidup kita kalau kita dalam kesulitan. Itu mungkin di desa itu dulu. Kalau kita melihat di Jakarta, gedung-gedung besar dengan tempat tinggal masing-masing, bisa saja bahwa yang tinggal berdampingan tidak saling kenal. Tidak ada dulu sama sekali. Nah, orang tanpa duit di kantong tidak dihitung. Tanpa KTP kita bisa muncul di polisi mengatakan ini aku. Polisi mengatakan kamu tidak ada. Kalau nggak punya KTP, sekolah saja anak sudah dididik untuk memperhatikan ranking dan misalnya
kalau di sekolah siswa yang baik membantu temannya yang kurang baik dalam ujian supaya bisa lulus, dua-duanya akan dihukum sebagai penipu. Jadi saya hanya mau mengatakan dalam arti ini masyarakat Indonesia sangat diindividualkan. Tentu masih ada kelompok, masih ada kaitan, ada keluarga, dan sebagainya. Betul. Tetapi itu tantangan kita bahwa di situ tidak ada yang tenggelam. Betul, Romo. Kalau mengenai hubungan antara agama itu tentu juga itu ada kerugian, ada keuntungan. Iya. Kerugian itu barangkali bahwa intensitas keagamaan kita sekarang tergantung dari kita masing-masing. Iya. Tidak lagi ditentukan oleh kelompok. Kalau di daerah Katolik saya lahir dulu, ya pada hari Minggu semua pada hari Minggu tentu pergi ke gereja. Yaitu sekarang tidak. Itu harus diputuskan. Saya mau hari Minggu ke gereja atau tidak. Bukannya tentu hari Minggu orang pergi ke gereja sesudahnya makan dan minum bersama, yaitu sudah lewat. Secara positif itu juga berarti bahwa kita bisa saling hormati dalam kekasan, dalam perbedaan. Di situ bagi saya masuk masalah toleransi dan juga intoleransi. Jadi sekarang kalau kita beragama karena kita percaya. Kita tidak hanya beragama karena anak dari orang tua yang juga beragama, atau karena lingkungan beragama. Jadi di kota sudah nggak kerja. Tapi kita sendiri yakin beragama. Saya agak yakin Katolik. Mungkin Anda yakin Islam. Nah, keyakinan ini sesuatu yang harus datang dari hati orang. Betul. Dalam Undang-Undang Dasar kan dikatakan itu dalam pasal 29.2 bahwa dijamin kebebasan untuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di situ sudah disebut kepercayaan, apa yang dipercayai tidak bisa dipaksa. Kalau orang mempercaya sesuatu yang lain, ya dia bisa dipaksa untuk menutup-nutup, untuk tidak kelihatan. Tetapi yang bagus, tanda kemanusiaan yang bagus kalau kita menghormati apa yang dipercayai. Jadi mungkin beda sekali dari yang kita percaya sendiri, tapi kita menghormati. Betul. Itu dasar tuntutan toleransi beragama. Toleransi beragama itu mengatakan kita menghormati keyakinan kita masing-masing, tidak menuntut bahwa mereka kelihatan sama dengan kami. Nah, kalau hormat itu akan tercapai suatu kesatuan yang jauh lebih besar karena kita merasa aman satu sama lain meskipun ada perbedaan. Betul. Betul. Saya setuju sama Romo karena memang mungkin seiring berjalannya waktu, meskipun tadi Romo mengatakan ya kita sudah hidup di dalam mungkin dunia atau perkembangan yang lebih individual gitu, kita bertetangga tapi kita nggak tahu nih tetangga kita tuh siapa, atau bahkan mungkin dia kerjanya di mana, asal usulnya gimana. Tapi sebenarnya pada hari ini juga umat beragama di Indonesia itu kan sangat beragam ya Romo. Tapi saya melihatnya meskipun saya bekerja, ada teman-teman saya juga yang agama yang berbeda, misalkan saya Muslim, teman saya Kristen, Protestan, Katolik dan sebagainya. Kita tetap erat gitu dan tidak pernah yang namanya ngobrol harus memaksakan yang mana yang paling benar. Jadi menurut saya itu konsep dari menghormati itu memang sangat kuat sekali gitu Romo. Saya kira ada satu hal yang memang penting kita perhatikan, yaitu perlunya komunikasi.
Iya. Kalau di dalam masyarakat majemuk, hidup berdampingan kelompok-kelompok yang berbeda, sering sekali itu hubungannya juga ada mayoritas, ada minoritas. Mm-mm. Mm-mm. Misalnya bagian besar Indonesia itu Iya. Islam, umat Islam itu mayoritas, ada juga di Flores itu yang mayoritas Katolik dan Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Nah, di situ kalau dua komunitas hidup bersama dan tidak punya komunikasi, manusia cenderung untuk curiga, untuk tidak suka, Iya. untuk mencari masalah. Mm-mm. Maka kuncinya adalah komunikasi. Betul. Begitu kita bangun komunikasi, kita saling mengerti, kita mengerti barangkali bahwa orang dari kelompok beragama lain juga orang yang jujur, yang bisa dipercayai, orang yang positif meskipun imannya berbeda. Iya. Maka kita akan menghormati dia punya perbedaan, Betul. tetapi yang kita hindari adalah berkomunikasi dengan bajingan, dengan pembohong. Tetapi kalau mengerti itu Betul. orang yang baik, ya kita bisa bersatu. Iya. Dan karena itu komunikasi antara kelompok beragama adalah amat penting untuk membangun toleransi. Betul. Betul, Romo. Nah, tapi nih Romo, saya dan teman-teman di podcast juga pengen tahu. Kita mungkin flashback ke belakang sedikit. Bagaimana sejarah bangsa Indonesia yang dibangun oleh keberagaman dan seperti apa sikap yang Romo alami pada saat itu. Gimana Romo? Saya sebetulnya suka melihat kembali kepada 2 tahun yang kunci bagi Indonesia. Ya. Tahun 1928 dan 1945. 28 Sumpah Pemuda. Itu menarik sekali ya. Ratusan pemuda, pemudi saya tidak tahu pada pemudi itu. Pemuda dari seluruh tanah air, seluruh Hindia Belanda itu datang atas biaya sendiri, tidak ada sponsor, ke Batavia. Katanya pertemuan pertama adalah dalam gudang katedral Katolik itu. Di situ mereka berkumpul, entah kemudian ke lain tempat. Yang mempersatukan mereka adalah kebangsaan. Kami Indonesia, tanah Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Kami mau memperjuangkan kemerdekaan, jadi penolakan terhadap penjajahan. Di situ pertanyaan, lo kamu agama apa? Sebetulnya tidak mungkin. Dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang kebanyakan Muslim, hubungan dengan yang Kristen dan Katolik erat sekali, tidak ada masalah sama sekali. Betul. Mengherankan, lalu tahun 45 di mana Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Bung Karno, kemudian dibicarakan bersama, ada Panitia 9, ada BPUPKI dalam bulan Juli membicarakan, akhirnya tanggal 18 Agustus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Ada satu saat yang bagi saya cukup penting kita tahu itu sebelum istilahnya PPKI yang akan mensahkan pada tanggal itu Undang-Undang Dasar yang sudah disepakati, Hatta akan memanggil 5 tokoh Muslim dan minta mereka untuk mengeluarkan dari rumusan Pancasila 7 kata dengan kewajiban menaati syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu. Saya dengar itu bahwa Hatta membutuhkan 15 menit untuk meyakinkan mereka. Jadi mereka sudah setuju. Bukannya dia harus tidak. Karena memang lalu saya baca sebetulnya dalam pembicaraan di PPUPKI di bulan
Juli itu juga sudah dipikirkan, itu menunjukkan kesediaan, terutama waktu itu kesediaan mayoritas untuk menerima bahwa semua orang Indonesia, jadi juga dari minoritas agama itu sepenuhnya diakui sebagai warga negara. Bagi saya itu suatu modal dasar Indonesia yang luar biasa. Dan dengan segala macam konflik yang kemudian masih ada, persatuan itu tidak hilang. Bagi saya menarik itu Perdana Menteri kedua Indonesia, banyak orang tidak tahu itu. Amir Syarifuddin itu orang Kristen. Orang Kristen. Namanya ya tidak. Itu orang Kristen. Kok di Indonesia dapat Perdana Menteri Kristen tahun 47. Menarik juga. Nah, yang bagi saya menarik yang saya alami sendiri, waktu saya ke Indonesia, saya dari Jerman. Saya datang ke Indonesia tahun 61, juga sudah lama, 64 tahun. Nah di situ saya lihat bahwa kami Katolik itu punya hubungan baik dengan yang disebut nasionalis, yang kebanyakan tentu Muslim. Tetapi misalnya dengan NU dan Muhammadiyah tidak ada hubungan, bukan tidak. Hubungan juga tidak. Dulu Romo Panlit, sahabat dengan siapa itu pendiri Muhammadiyah. Tetapi waktu itu tidak berkenal. Saya 4 tahun di Jogja, studi teologi. Sebetulnya tidak tahu tentang Muhammadiyah. 500 meter dari kami ada Masjid Syuhada. Saya baru jauh kemudian pernah diundang bicara di Masjid Syuhada. Tapi waktu itu tidak. Jadi itu suatu kekurangan. Di tahun 70-an mulai disadari dari pihak kami bahwa kami perlu berkomunikasi. Jangan semacam hubungan win-lose itu yang baik bagi kamu, buruk bagi kami. Yang baik bagi kamu, buruk bagi kami. Tidak, kami harus membangun hubungan saling percaya. Di situ juga ada tokoh-tokoh Muslim yang muncul. Saya tahun 73 Nurholis Majid yang itu masih baru saja berhenti sebagai ketua AMI. Dan saya berkesan, lalu saya minta beliau mengajar Islamologi di Sekolah Tinggi Filsafat Triakara saya ini. Dan dia mengajar, diganti oleh Johan Effendi, diganti oleh Omaruddin Hidayat, tokoh-tokoh Muslim semua yang datang. Jadi hubungan kami menjadi baik. Muncul di akhir tahun 70-an Gus Dur, Abdurrahman Wahid, memang sesuatu yang luar biasa. Pokoknya sejak itu komunikasi antara kita menjadi lancar, tidak lagi asing, kami bisa bicara. Jadi waktu reformasi itu sangat kelihatan di situ hubungan antara mainstream Kristiani, Katolik dan Protestan dengan mainstream Islam, misalnya juga dengan Pak Amin Rais, itu bagus. Jadi kami bisa membangun hubungan dan itu berjalan sampai sekarang. Tetap ada kasus-kasus intoleransi, tentu saja. Dan itu harus diperhatikan. Saya melihat ya sebetulnya kalau yang menyangkut Katolik dan Protestan itu jarang. Biasanya masalahnya sebetulnya bukan hanya agama, tetapi bagaimana kalau kelompok minoritas adalah dari suku lain, mungkin pendatang yang merupakan kelompok sendiri di tengah, katakan saja di Sumatera Barat, ya kelompok bisa saja orang Katolik itu
mesti semua datang dari Sumatera Utara atau dari Flores Ya, atau dari Jawa betul. berhubungan, tetapi tidak berkomunikasi dengan lingkungan yang bicara bahasa Minang, dan itu bisa menimbulkan lalu Betul, tindakan intoleransi. Saya betul. ingat kasus satu, ya mungkin 14 tahun yang lalu di Mm-mm. Lampung ada konflik Ya. keras antara pendatang Hindu Mm-mm. dengan penduduk asli Lampung. Oh, Dikatakan itu konflik antara Hindu Bali dengan Islam. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Ada iya. dua desa Hindu besar yang Hmm, apa namanya betul deso ya, dari Bali dipindahkan ke situ, mereka juga bagus makmur, tapi tidak punya hubungan dengan masyarakat asli Lampung mm-mm. yang secara ekonomis lebih lemah. Biasanya Oke, pendatang lebih kuat itu. iya. Mayoritas di Lampung itu sebetulnya orang Jawa, tidak Mm-mm. terlibat sama sekali. Tapi antara Lampung dan dua desa itu konflik, itu sebetulnya bukan konflik agama, Agak, ya, tetapi konflik pendatang yang belum terintegrasi di tempat. Jadi betul. ini hal-hal yang betul harus diperhatikan. Itu tidak hanya di Lampung, itu ada di banyak tempat. Mm-mm. Nah, kuncinya itu adalah komunikasi. Betul, Romo. Komunikasi berarti ya pengalaman saya sendiri di Jawa itu begitu mudah silaturahmi pada kepala paroki-paroki itu Mm-mm. unsur daerah Katolik, umat Katolik sedaerah namanya paroki yang Ya, pergi ke satu. Saya selalu bilang coba beri waktu pada bangun hubungan dengan umat Islam di mm-mm. sekelilingnya, itu begitu gampang. Ya, Kunjungi seorang tokoh Muslim, silaturahmi, omong-omong, selalu hubungan akan lebih baik. Kemudian betul. saling mengundang, Iya. hubungan menjadi bagus. Itu sesuatu yang saya alami yang sangat bagus. Hmm. Yang bagi saya, kalau Solih Paul mengatakan menjadi masalah adalah sejak tahun 60-an, pertama oleh dekret Bung Karno Presiden, kemudian dibikin undang-undang, eh, diakui 6 agama. Semula Ya. 5 agama, kemudian Gus Dur menambah Konghucu jadi Mm-mm. Konfusianis, Ya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. pengucu. Mm. Itu bahwa mereka itu bersama-sama menjalankan Indonesia itu diterima oleh semua, kecuali Betul. mereka yang ekstrem. Tapi Ya, masih ada kelompok yang tidak menderitanya dan betul. menerima Mm-mm. toleransi. Saya Betul. kira juga sangat penting, misalnya saya tidak tahu apa ada Bahai di Mm-mm. Indonesia, Mm. lalu ada Ahmadiyah, Ya. ada Muslim Syiah. Iya. Mereka di beberapa daerah masih mengalami persekusi, Iya, betul, kadang-kadang Romo. juga kepercayaan-kepercayaan asli. Menurut saya Mm-mm. eh, ide 6 agama diakui sebetulnya bukan urusan negara mengakui suatu agama. Ya, Agama itu diakui oleh yang mengikutinya. mengikuti. Ya, Jadi saya anggap sangat penting bahwa mereka yang tidak termasuk 6 agama itu sama saja mm-mm. menerima toleransi, sama saja bisa diajak bicara dan sebagainya. Betul. Berarti Romo, kan tantangan yang paling besar gitu ya dalam isu toleransi dan intoleran dalam keberagaman ini, mungkin ya itu ya salah satunya komunikasi. Nah, tapi bagaimana Romo melihat sikap negara dalam penanganan hal ini, Romo? Nah, di situ saya memberi contoh. Hmm.
kebetulan saya pernah sempat dalam kelompok kecil mengajukan itu langsung kepada Presiden Joko Widodo. Itu kasus Mempawah. Anda tahu Mempawah itu, di Mempawah itu ada, saya orang tua lupa itu yang bertani di situ dari suatu aliran yang ada di situ. Mereka 1.500 orang kira-kira di daerah sendiri, cocok tanam dan sebagainya, karena diusir dari Jawa itu. Pada salah satu hari datang 5.000 orang menyerang kampus mereka, merusak, membakar rumah, menghancurkan motor, mencuri. Dan yang dilakukan negara apa? Negara memaksakan orang-orang itu kembali ke tempat asal. Menurut saya itu tindakan kriminal yang harus ditindak oleh negara. Jadi kalau terjadi tindakan intoleransi, misalnya lalu pembakaran tempat ibadah, apalagi pembakaran tempat rumah anggota dari kelompok yang dimusuhi, negara harus bertindak dan harus memberi hukum. Di Cikesik dulu juga ada masalah seperti itu. Ya, ada yang terlibat dalam pembunuhan dapat 1,5 tahun hukuman. Bagaimana itu? Jadi di situ negara sendiri bersalah. Itu pesan salah kepada masyarakat seakan-akan mendukung. Harusnya negara mengatakan kekerasan bagaimanapun juga antara umat beragama tidak akan kami izinkan dan akan kami tindak. Dan itu membantu karena dalam masyarakat kebanyakan memang tidak mau kekerasan. Tetapi kalau dibiarkan oleh negara sebetulnya mendukung intoleransi. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Itu yang saya ajukan kepada Pak Jokowi waktu itu. Oke. Nah, lalu Romo, pandangan Romo bagaimana prediksi terkait keberagaman di Indonesia selama beberapa tahun ke depan di bawah pemerintahan baru saat ini, Romo? Saya mau bertolak dari pengalaman yang sampai sekarang. Yang saya anggap perkembangan paling penting, tadi saya jelaskan sejak tahun 70-an, kami Katolik, tapi juga Protestan, mulai berkomunikasi bukan dengan katakan saja Muslim abangan, tetapi dengan Muslim santri. Nah, sekarang hubungan kami baik dengan seluruh mainstream Islam, baik yang beraliran NU maupun dengan Muhammadiyah, telah baik. Kami bisa bicara satu sama lain, kami saling percayai. Kalau ada masalah, kami bisa membicarakannya. Masalah itu tidak akan meledak. Itu suatu dasar bagi masa depan yang amat kuat. Tentu saja dimanapun di dunia, di Indonesia juga ada golongan ekstremis dan radikal. Itu suatu minoritas. Golongan seperti itu biasanya masih menuntut hak yang khusus, tidak toleran dan sebagainya. Saya tidak terlalu khawatir dengan mereka pun. Kita mesti bisa bicara. Saya sendiri tidak bertanya itu, kamu ini moderat atau tidak. Meskipun saya anggap moderasi beragama sesuatu penjelasan yang sangat bagus. Karena menunjuk bahwa agama pada dasarnya adalah agama kasih. Itu dari Tuhan. Kalau dalam Kristianitas dikatakan Allah adalah kasih, Yesus tanda kasih. Kalau dalam Islam itu juga Allah adalah rahmat dan kita aman dalam rahmat Allah.
Eh, Ya. yang tentu mungkin tetap akan ada adalah kelompok kecil yang seperti teroris. Ya, Itu sulit betul. ditangani. Ya, Teroris itu bukan gejala khas Indonesia sama sekali. iya betul. Ambil contoh di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Itu satu Mm. keluarga yang menyerang 3 gereja, rupa-rupanya mengharapkan dengan membunuh orang Kristen, semua bisa ayah, ibu, dan 5 anak Iya, langsung masuk surga. Agak iya, aneh sedikit. iya, Eh, Kelompok seperti itu biasanya tidak punya komunikasi. Dan juga tidak dengan pihak yang ekstrem, yang radikal. betul. Karena begitu dia komunikasi, tentu aparat akan mengetahuinya. Jadi seperti itu saya perkirakan selalu masih ada itu di seluruh dunia. Itu dalam modernitas bisa ada kelompok minim yang bisa membuat kerugian relatif maksimal dengan membunuh. Betul. Itu jangan eh, menjadi alasan untuk menyangkal bahwa kita sudah ada kemajuan. Jadi saya berpendapat kalau kita berkembang terus dalam komunikasi itu, kita boleh mengharapkan bahwa Indonesia yang multi agama dengan struktur, eh, ada agama Islam yang besar, Iya, Islam juga macam-macam betul. warna, 87% itu Islam, 13% itu non-Islam. Kami akan hidup berdampingan, bukan hanya tidak saling mengganggu, tetapi hidup Betul. bersama sebagai warga negara. Tentu di dalam hidup sehari-hari, apakah itu misalnya dengan kalau main bola, ya, Iya, olahraga, atau kita juga tidak, kamu itu Islam atau kamu itu Hindu, ya tidak, betul. kamu bisa Iya, main apa enggak, nah, bisa iya. tembak penalti atau tidak, itu yang Itu yang yang dilihat. penting. Yang penting. Yang penting itu juga berlaku dalam pekerjaan, dalam kantor, dalam Iya, perekonomian, betul. juga di perguruan tinggi ada orang dari agama yang berbeda, hubungannya Betul. sudah lancar. Itu tanda bahwa sebetulnya hubungannya sudah baik, tapi terus harus dipelihara. Jadi Iya, kalau misalnya kami Katolik lalu hanya pikir tentang Katolik sendiri, akhirnya akan menjadi mm-mm. asing lagi. Iya, Jadi harus terus membangun hubungan dengan yang lain-lain. betul. Saya ingat misalnya pernah dalam satu paroki itu kelompok umat Katolik Iya. di Depok, saya lupa di mana itu. Saya diundang sebuah seminar, saya Hmm. duduk di panggung, kami 4 orang, saya 2 lagi, lalu satu dari FPI Iya, waktu itu. Dan saya banyak omong dengan FPI. Lalu sesudahnya saya tanya sama pastor Katolik paroki itu, kalian hubungan dengan FPI itu bagaimana? Ya kami selalu mengundang mereka itu kalau ada acara, mereka datang. Ya itu saya puji. FPI yang umumnya dianggap agak keras garisnya sekarang sudah tidak boleh lagi. Ya betul. dengan mereka pun bisa bicara, itu yang penting sekali. Mm-mm. Kalau misalkan dari Romo, apa nih harapan dari Romo Magnis untuk umat beragama yang ada di Indonesia, melihat kita banyak ya keberagaman dan syukurnya hingga saat ini masih banyak sikap-sikap toleransi terhadap umat beragama. Gimana Romo? Saya mengharapkan agar hubungan baik yang sudah mulai dibangun kita teruskan, jadi kita terus berkomunikasi secara positif. Mungkin juga kita sepakati bahwa kekerasan atas nama keagama mutlak harus ditolak. Jadi kita menolak kekerasan, kalau ada perbedaan kita selesaikan secara damai, kita menghormati kedaulatan Tuhan yang akhirnya akan menjadi hakim bagi kita semua. Kita berusaha supaya
orang dari agama, keyakinan, dan kepercayaan apapun merasa aman di antara kita. Itu saja. Oke Romo. Oke, terima kasih Romo. Oke, nah jadi itu teman-teman diskusi kita hari ini bersama Romo Magnis terkait keberagaman, toleransi, dan mungkin ada beberapa kasus intoleran di Indonesia ya Romo. Dan dengan harapan kita bersama sebagai umat beragama agar mungkin bisa memperbaiki pola komunikasi lebih baik juga kan ya Romo, agar lebih terjaga dan harmonis. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga. Salam.